Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Oke, alhamdulillah alamin teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di materi pada hari ini. Ane bakal ngebahas terkait mentoring teman-teman, terkait halaqah, terkait pertemuan rutin pekanan teman-teman di sekolah. Mungkin hari ini teman-teman itu udah banyak ya yang mempersiapkan diri menuju jenjang selanjutnya. Teman-teman udah mulai di semester akhir dari sekolah, teman-teman udah mulai memasuki masa selanjutnya, yaitu masa pasca sekolah. Ada mungkin teman-teman yang berkuliah di kampus, baik itu kampus negeri maupun kampus swasta. Ada juga teman-teman yang mungkin langsung bekerja. Terlepas dari apapun yang teman-teman pilih, tapi teman-teman udah mempersiapkan hal itu. Terutama biasanya teman-teman yang mau ke kampus gitu ya, teman-teman yang lebih mau berkeinginan untuk berkuliah, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, kebanyakan dari teman-teman pastinya udah mempersiapkan hal itu, karena teman-teman udah di fase akhir dari sekolah teman-teman, dari semester-semester akhir. Nah, mungkin hari-hari ini teman-teman udah mulai ada yang ngerasa malas untuk ikut mentoring. Teman-teman mulai ada yang ngerasa untuk lelah. Ngapain sih mentoring mulu? Tiap pekan harus datang mentoring, tiap pekan harus datang halaqah. Padahal gitu-gitu aja. Teman-teman mungkin udah ada perasaan jenuh, bosen. Biasanya udah mulai ancang-ancang tuh. Ada yang udah pengen cabut, gitu kan. Mulai keluar-keluar grup rohis, lama-lama keluar grup mentoring. Ada yang mainnya mulai jarang tuh, mulai renggang, udah mulai nggak sesemangat dulu. Itu ada deh tuh macem-macem biasanya yang kayak gitu. Dan mungkin diantaranya itu ya teman-teman mungkin udah mulai ada perasaan malas buat ikut mentoring. Itu hal yang wajar. Setiap orang biasanya memang ada aja fase-fase di titik itu. Ane pun dulu juga pernah sampai di fase itu. Ane pun juga pernah dulu habis ini pas lulus nggak mau mentoring lagi ya, nggak mau halaqah lagi, males kayak begini lagi. Setiap orang biasanya ada sampai di titik fase-fase seperti itu. Di hari ini Ane pengen ngingetin teman-teman, Ane pengen nge-reminder ketika teman-teman udah berada di fase itu, jangan sampai teman-teman terlena dan bener-bener gak mau mentoring lagi. Seperti yang Allah katakan di surat At-Taubah ayat 41, infiru khifafau wa thiqalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu dalam konteks ayat ini untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini Allah mengingetin kita teman-teman, mungkin ada di satu titik kita itu ngerasa lelah, mungkin ada di satu titik kita itu merasa berat, kita itu udah nggak mau lagi ikut mentoring, kita nggak mau lagi dakwah, kita nggak mau lagi ada di rohis, kita nggak mau lagi terlibat kebaikan-kebaikan, capek gitu rasanya. Tapi Allah di sini ngingetin, berangkatlah kamu, tetap jalanlah untuk ikut mentoring, meskipun dalam keadaan yang berat, baik itu ringan maupun berat, tetap berangkatlah, tetap berjihadlah di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwamu. Meskipun teman-teman merasanya, aduh harus ngeluarin ongkos lagi, harus ngeluangin waktu lagi, berat banget rasanya, mending main sama teman, mending main game dan segala macamnya. Mungkin teman-teman berpikir kayak gitu. Tapi tetaplah teman-teman berangkat meskipun itu berat. Karena mentoring itu teman-teman adalah wujud syukur kita kepada Allah. Karena Allah udah ngubah hidup kita. Mungkin dulu teman-teman itu sebelum gabung di rohis, sebelum ikut mentoring, ada yang dulunya itu bandel. Kerjaan yang rokok, mabok, pacaran, nggak sholat. Tapi ketika teman-teman ikut mentoring, semua itu berubah. Dan nggak mungkin teman-teman perubahan itu terjadi terus-menerus, ataupun perubahan itu tetap gitu. Teman-teman hari ini baik, terus masa depan tetap baik. Teman-teman hari ini mentoring, terus masa depan teman-teman pasti mentoring. Itu belum tentu teman-teman. Nggak ada jaminan teman-teman baik di hari ini, dan teman-teman akan tetap baik di masa yang akan datang. Karena itulah pentingnya teman-teman untuk tetap ikut mentoring. Jangan sampai rasa malas, jangan sampai rasa bosan, itu teman-teman ikutin.
gitu. Ingatlah masa-masa ketika teman-teman baru mulai awal-awal dapat hidayah. Seneng ikut mentoring, seneng hadir di pekanan rohis. Teman-teman ingatlah masa-masa kayak gitu. Ketika teman-teman mulai terasa malas. Dan ketika nanti misalnya teman-teman mulai nih berpencar, ada yang ke kampus, ada yang kerja, terutama teman-teman yang di kampus, teman-teman yang masuk PTN ataupun swasta. Biasanya ketika teman-teman masuk ke universitas, ke perguruan tinggi, itu ada yang nanyain tuh. Ada di sana yang nanyain, teman-teman ini udah pernah mentoring atau belum? Teman-teman masih mentoring apa enggak? Dan itu pertanyaan itu biasanya shorting dari mereka. Mereka itu nge-short siapa aja nih orang-orang yang masih mentoring atau yang pernah mentoring. Yang kemudian dari situ biasanya ditawarin buat teman-teman mentoring itu di kampus. Nah, ini nggak nyaranin teman-teman buat pindah mentoring yang tadinya teman-teman mentoring di sekolah terus jadi pindah ke kampus. Ini nggak nyaranin teman-teman itu untuk pindah ke sana. Bukannya nggak boleh, kalau teman-teman memang maunya di sana ya nggak apa-apa. Tapi saran aneh tetaplah mentoring sekolah aja. Karena mentoring sekolah itu emang lebih seru, teman-teman. Kalau teman-teman yang emang pernah mentoring di sekolah, ketika teman-teman pindah ke mentoring kampus, mungkin teman-teman akan ngerasa ada gap yang beda. Mungkin teman-teman ada ngerasa feel yang kayaknya di sekolah nggak gini deh. Kayaknya lebih seru yang di sekolah deh. Daripada teman-teman nantinya ngerasa kecewa dan akhirnya nggak mau mentoring lagi, mending teman-teman tetap di sekolah aja. Daripada teman-teman pindah ke kampus dan ngerasa culture-nya nggak sesuai sama teman-teman. Dan teman-teman ngerasa kayaknya nggak gini harusnya mentoring. Ada beberapa orang-orang yang aneh temuin kayak gitu ngerasanya ketika di kampus. Hal kedua, kenapa aneh nyaranin teman-teman tetap di sekolah? Karena kebanyakan di kampus yang aneh tahu nggak bener-bener rapih lah pengelolaan mentoringnya. Nggak semua kampus itu ada mentor yang bisa ngisi teman-teman. Nggak semua kampus itu punya sistem pengelolaan mentoring yang baik. Bahkan kebanyakan kampus, mayoritas itu lagi goyang nih teman-teman. Lagi nggak bagus pengelolaan mentoringnya. Baik itu dari yang ngelola ataupun dari mentor-mentor yang dia itu bakal ngisi. Jadi sekalipun teman-teman nanti masuk di kampus dan teman-teman ngerasa, wah kayaknya gue harus pindah ke kampus deh. Itu belum tentu besoknya teman-teman langsung nemu mentornya siapa. Sekalipun teman-teman udah didata nih gitu kan, oh dia mentoring, dia dulunya pernah mentoring, terus mau mentoring di kampus, udah kita pindahin ke kampus. Itu belum tentu langsung nemu mentornya siapa. Aneh sendiri sampai hari ini pun masih megang kampus teman-teman, masih megang kampus. Dan salah satu yang berat emang nyari mentor gitu. Jadi daripada teman-teman nanti ujung-ujungnya malah nggak mentoring, ya biasanya pun ketika udah dapat mentornya ini sibuk gitu kan. Ujung-ujungnya ya kelompoknya jarang mentoring. Daripada teman-teman jarang mentoring kayak begitu, mending tetap di sekolah aja gitu. Tetap teman-teman di sekolah, tetap teman-teman ya udah tetap lanjut aja mentornya ada di sekolah, nggak usah pindah-pindah ke kampus. Sekalipun teman-teman ngerasa wah biar ada temennya bang, ya nggak apa-apa sih. Tapi saran aneh tetap aja ikut yang di sekolah, yang di kampus ya udah main aja. Biasanya kan kalau teman-teman yang udah mulai rutin ada di LDK-nya atau LDF-nya atau ya maupun BEM atau BPM-nya ya biasanya teman-teman mulai diarahin tuh buat ikut mentoring di kampus. Tapi aneh nggak begitu menyarankan karena takutnya teman-teman justru malah jadinya nggak mentoring. Mending teman-teman tetap di sekolah biar tetap kepegang dan tetap semangat mentoringnya. Ya main aja di kampus. Kecuali memang kasusnya teman-teman itu kampusnya jauh. Misal teman-teman dapat kampusnya di Brawijaya. Kalau mau mentoring offline kan nggak mungkin teman-teman dari Malang ke sini gitu kan. Nggak mungkin lah ketiga satu ikut mentoring, ya susah. Tapi kalau teman-teman dapet yang deket di UNJ, di UI, ya tetap aja lah di mentoring sekolah aja. Di UPN, Veteran Jakarta situ. Kan masih bisa ketika teman-teman ikut mentoring offline yang ada di sekolah. Bukan berarti benar-benar di 31 ya. Kan bisa di mana gitu. Tapi tetap di mentoring sekolah. Yang ketiga, saran dari Ane adalah teman-teman kalau misalnya pengen pindah ke kampus pun, teman-teman harus izin dulu ke mentor teman-teman yang ada di sekolah. Apakah mengizinkan teman-teman pindah ke kampus atau enggak. Kenapa? Karena yang sampai hari ini teman-teman bisa berubah sejauh itu kan ada andil mentornya teman-teman di sekolah juga. Ya kan?
Kalau teman-teman tiba-tiba pindah dengan kondisinya teman-teman udah lama dibina sama mentor teman-teman, kira-kira gimana perasaan mentor teman-teman gitu kan? Dan tiba-tiba pihak kampus langsung asal nyaplok aja, asal pakai aja tanpa melihat gimana dulu perjuangan mentornya teman-teman ngedidik teman-teman sampai sejauh ini gitu. Dan pastinya teman-teman nggak sesongong itu juga sih, aneh yakin ya. Makanya teman-teman izin dulu kalau misalnya pengen pindah ke kampus. Dan aneh nggak nyaranin sih teman-teman ada di 2 kelompok mentoring gitu. Ah bang, kalau gitu aneh pengen tetap sekolah dan tetap di kampus deh. Kalau buat awal-awal sekedar punya teman main di kampus mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dilanjutin terus aneh nggak nyaranin. Kenapa gitu bang? Karena ada juga kasusnya ketika salah satu teman aneh itu pengen diproyeksiin ya untuk megang amanah, untuk dikasih amanah gitu ya, entah itu sebagai ketua, entah itu sebagai salah satu dari yang ngurusin permentoringan, kaderisasinya gitu ya teman-teman. Ketika minta izin, itu minta izinnya ke salah satu mentornya doang gitu. Jadi waktu itu kasusnya ditanya gitu kan, udah dimintain izin belum? Oh udah. Tapi kok ternyata mentor sekolahnya nggak tahu. Oh ternyata minta izinnya ke mentornya yang di kampus, ke mentor yang sekolah nggak tahu. Jadi tiba-tiba mentor sekolahnya itu kaget gitu kan, loh, kok binaan gue tiba-tiba udah dapet amanah, kok tiba-tiba jadi ketua, kok tiba-tiba jadi ini gitu. Nah ini bentuk miskomunikasinya. Kenapa? Karena dia ada 2 mentor gitu, 2 kelompok mentoring, jadi beratnya di situ. Jadi saran aneh teman-teman pilih salah satu aja. Ya kalau emang teman-teman kan kampus ya udah tafadol, silahkan. Tapi aneh nggak nyaranin. Menurut aneh tetap teman-teman lebih baik di sekolah aja, biar mentornya teman-teman tetap terjaga, tetap semangat, dan biar perkembangan teman-teman bisa lebih baik lagi. Karena kalau teman-teman pindah ke kampus, bisa jadi teman-teman itu levelnya ngulang lagi dari awal. Maksud aneh level di sini bukan berarti ditingkat-tingkatin ya, tapi dalam artian materi yang bakal teman-teman dapat ngulang lagi dari awal. Marifatullah lagi, kenalin Allah lagi. Karena temen ente yang lain itu baru awal-awal hijrah gitu. Ujung-ujungnya nanti ente sendiri yang bosen. Gitu teman-teman. Itulah kenapa Anda nyaranin teman-teman tetap semangat buat mentoring dan di sekolah. Kalaupun emang nggak bisa mentoring di sekolah, di kampus pun nggak apa-apa. Anda bukan melarang ya, hanya menganjurkan. Daripada teman-teman nggak mentoring sama sekali. Gitu, daripada nggak mentoring sama sekali ya udah mentoring aja di kampus. Yang penting teman-teman tetap mentoring gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngejamin teman-teman tetap baik di masa depan. Meskipun masa sekarang teman-teman baik ya, itu nggak ada ngejamin di masa depan teman-teman tetap baik kalau teman-teman nggak mentoring. Karena mentoring inilah yang menjaga, cara Allah menjaga teman-teman biar teman-teman tetap berada di dalam kebaikan. Teman-teman tetap dakwah, teman-teman tetap ibadah, tetap menyembah Allah, tetap dekat sama Allah. Jadi casnya itu di mentoring ini. Gitu teman-teman. Ketika teman-teman udah ngerasa, gue nggak butuh mentoring, gue males mentoring, gue kayaknya mentoring nggak berguna deh. Ketika saat itulah sebenarnya teman-teman butuh mentoring. Jadi ingatinnya baik-baik, pastikan teman-teman selalu semangat untuk mentoring, pastikan teman-teman untuk tetap mentoring. Kalau nggak bisa di sekolah, nggak bisa tetap di sekolah, pindah ke kampus pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap untuk mentoring. Sekian apa yang bisa Anda sampaikan. Semoga bisa menambah semangat teman-teman untuk terus mentoring. Semoga bisa mereminder teman-teman untuk datang di mentoring pekanan teman-teman. Dan semoga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman agar teman-teman tetap ikut mentoringnya di sekolah aja. Meskipun teman-teman sudah beranjak ke kampus. Gitu teman-teman. Hakmi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah.